Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nyadar nggak sih, dari kita melek mata di pagi hari, sampai akhirnya tidur lagi, hidup kita ini terus-menerus diatur oleh satu hal. Kita rela ngabisin waktu, tenaga, pikiran, bahkan mengorbankan kesehatan kita demi ngejar sesuatu yang, kalau dipikir-pikir lagi, murni cuma fiksi karangan manusia. Oke, mari kita bedah ini sama-sama. Coba deh kalian pikirin sejenak, gimana ceritanya sebuah penemuan sederhana buatan manusia, entah itu cuma selembar kertas atau deretan angka digital di layar HP kita, bisa berujung benar-benar mengontrol dan mendikte hampir seluruh keputusan hidup kita sehari-hari. Coba kita bandingin. Uang itu jelas bukan oksigen kan? Uang juga bukan air. Uang sama sekali bukan kebutuhan biologis yang tubuh kita perlukan buat bertahan hidup. Kalau misalnya kita bawa segepok uang tunai, terus ketemu alien atau ketemu nenek moyang kita ratusan ribu tahun yang lalu, uang itu nggak bakal ada harganya sama sekali buat mereka. Nol besar. Uang itu berharga murni karena ia adalah sebuah cerita fiksi yang entah gimana sama-sama sepakat kita percayai. Bagian pertama, fiksi buatan umat manusia. Selama ratusan ribu tahun, kerja nenek moyang kita itu cuma berburu dan meramu. Tapi seiring populasinya nambah, kita dipaksa buat berinovasi. Dan, boom, muncullah revolusi pertanian. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia punya yang namanya surplus makanan. Kelimpahan ini ternyata bawa masalah baru. Gimana cara nyimpennya? Nah, dari sinilah lahir peran pengurus gudang dan pemuka agama kuno. Bisa dibilang pemimpin pertama di struktur masyarakat kita. Terus, buat nyata tumpukan hasil panen warganya yang makin banyak, mereka akhirnya menciptakan tulisan. Lanjut ke bagian 2, lahirnya uang dan utang. Nah, yang benar-benar menarik di sini adalah sebuah penemuan di lempengan tanah liat kuno. Para peneliti nemuin kata shekel. Bukannya koin fisik yang bergemerincing kayak di film-film, uang tertua di dunia ternyata adalah alat akuntansi. Yap, sebuah sistem pencatatan utang virtual. Jadi kalau rakyat nggak bisa nyetor hasil panen sebagai pajak ke pendeta, utangnya dicatat. Penguasalah yang nyiptain alat hitung ini biar semuanya sepakat dan tercatat rapi. Fakta ini langsung mematahkan mitos besar yang sering banget kita baca di buku sejarah. Uang itu nggak muncul tiba-tiba gara-gara manusia capek melakukan barter. Enggak sama sekali. Para ahli justru nemuin fakta yang cukup mengejutkan. Kalau sistem barter itu baru dipakai manusia jauh setelah mereka udah kenal sama konsep uang dan pencatatan utang ini. Benar-benar ngebalik apa yang kita tahu selama ini kan? Masuk ke bagian 3, bangkitnya era mengejar keuntungan. Kita lompat sebentar ke Inggris, di mana ada pergeseran ekonomi yang lumayan brutal. Para pemilik tanah mulai sadar kalau dagang komoditas di pasar internasional itu jauh lebih cuan. Akhirnya, mereka mecat para petani dan mengubah lahan pertanian itu jadi peternakan domba. Nah, mantan petani ini luntang-lantung kan, mereka terpaksa nyewa lahan milik bangsawan. Buat bisa bayar sewa tanah dan nutupin utang, mereka udah nggak bisa lagi bertani dengan santai. Mereka diwajibkan untuk terus mencetak laba. Memburu keuntungan kini berubah jadi syarat mutlak cuma buat sekedar bertahan hidup. Pergeseran mindset inilah yang sebenarnya sangat vital. Ibaratnya mesin uap itu cuma bumbu terakhir di panci yang emang udah mendidih. Mesin uap dan revolusi industri nggak bakal ngubah dunia kalau masyarakatnya belum terobsesi sama efisiensi dan laba. Bayangin aja, kalau mesin uap ditemuin di era Firaun, mungkin itu cuma bakal jadi mainan pajangan raja aja. Revolusi industri bisa meledak masif justru karena teknologinya hadir di tengah masyarakat yang emang udah memuja pencarian keuntungan. Bagian 4, pertarungan sistem ekonomi dunia. Di era ini, lahirlah dua pemikir raksasa. Di satu sisi, Adam Smith yang memuji pasar bebas. Dia berargumen kalau setiap orang dibebasin buat ngejar kepentingan pribadinya, sebuah tangan tak kasat mata akan secara alami bawa kesejahteraan buat semua orang. Tapi di sisi lain, Karl Marx ngelihat sistem ini dari kacamata yang beda banget. Dia justru menyoroti adanya penindasan, di mana para pemilik modal yang kaya raya ngambil porsi terbesar dari keuntungan yang sebenarnya diciptain dari tetesan keringat para pekerja. Dan ini ngilustrasiin dengan brilian banget perbedaan sistem-sistem tersebut lewat metafora pohon apel. Dulu banget, di prasistem, kita sekedar berbagi apel sama tetangga buat bertahan hidup bareng. Terus masuk masa feodalisme, di mana bangsawan mengklaim tanahnya, dan kalian wajib ngasih apel kalian ke mereka. Geser ke era merkantilisme, kerajaan ngasih hak monopoli eksklusif ke satu pihak aja buat jualan apel. Dan sebagai perlawanan dari itu semua, muncullah komunisme, di mana negara mengambil alih pohon tersebut dan ngebagiin apelnya ke rakyat. Secara teori, komunisme itu pengen mesin produksi dimiliki bersama supaya kekayaannya terbagi rata. Terdengar ideal kan? Tapi prakteknya justru sering banget berujung tragis.
Kita bisa lihat contohnya di Uni Soviet. Para petinggi partai yang awalnya berniat ngebagi apel itu, ujung-ujungnya justru mengumpulkan kekuasaan buat diri mereka sendiri. Hasilnya, muncul penindas baru, lahirnya rezim diktator, dan hilangnya jutaan nyawa manusia. Bagian 5. Mesin ekonomi bernama kapitalisme. Nah, dalam kapitalisme, pohon apel tadi dilempar ke persaingan pasar bebas. Teknologi melaju super pesat. Seseorang yang punya modal besar dan mesin canggih bakal panen jauh lebih banyak dan jadi makin kaya. Tapi sayangnya, efek sampingnya adalah petani-petani kecil di sekitarnya jadi kalah saing. Mereka bangkrut dan pada akhirnya terpaksa ngejual tanah mereka sendiri cuma buat jadi buruh dengan upah yang sangat terbatas. Mari kita lanjut dan lihat gimana ini ngebentuk sesuatu yang lebih besar di sistem global kita. Mengutip investor kondang Ray Dalio, ekonomi ini sebenarnya layaknya sebuah mesin raksasa. Sederhananya gini, kalian belanjain uang, nah pengeluaran kalian itu jadi pendapatan buat orang lain, yang kemudian bakal mereka belanjain lagi. Dan coba tebak, apa yang jadi pelumas supaya mesin ini terus berputar kencang tanpa henti? Nggak lain dan nggak bukan adalah kredit dan utang yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Tapi tentu aja, mesin ini punya celah yang benar-benar gelap. Ia dirancang untuk nuntut pertumbuhan yang terus-menerus tanpa batas. Padahal, kita ini hidup di planet dengan sumber daya alam yang jelas-jelas terbatas. Karena fokus utamanya cuma memburu keuntungan finansial semata, hal-hal krusial kayak proses kreativitas, kesehatan fisik dan mental manusia, sampai kelestarian lingkungan kita, sering banget dipaksa mengalah dan diabaikan gitu aja. Mesin ekonomi inilah yang pada akhirnya membuahkan ketimpangan paling ekstrim dalam sejarah umat manusia. Bayangin aja ini gila sih, cuma 1% populasi teratas yang menguasai lebih dari setengah total kekayaan di seluruh dunia. Sungguh ironis, kalau dipikir-pikir, seandainya ada ilmuwan alien yang lagi ngobservasi bumi kita, mereka pasti bakal kebingungan setengah mati ngelihat ada spesies yang tega menimbun sebegitu banyak sumber daya untuk dirinya sendiri, sementara kawanannya yang lain dibiarkan kelaparan. Jadi, poin krusialnya ada di bagian 6 ini. Berani membayangkan sistem berbeda? Dari seluruh pembahasan kita tadi, kita sampai pada satu kesimpulan penting. Dari awal terbentuknya uang di zaman lempengan tanah liat kuno, sampai lahirnya kapitalisme modern yang rumit ini, semuanya murni buatan manusia. Ini semua cuma sebuah fiksi kolektif. Dan ingat, kalau sesuatu itu diciptakan dan disepakati oleh manusia, artinya hal itu juga sepenuhnya bisa diubah oleh manusia. Kita nggak harus membatasi imajinasi kita cuma pada sistem yang udah berjalan saat ini. Pertanyaan terpentingnya sekarang adalah, apakah kita cukup berani buat mulai membayangkan sebuah sistem yang sama sekali berbeda demi masa depan yang jauh lebih baik?